Lawang Borotan adalah salah satu pintu gerbang yang merupakan bagian dari Benteng Kuto Besak. Benteng Kuto Besak adalah pusat pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Benteng ini dibangun pada masa Sultan Mahmud Badarudin I. Lawang Borotan, juga dikenal sebagai pintu belakang benteng, berfungsi sebagai salah satu akses utama menuju benteng yang dikelilingi sungai-sungai strategis. Pada masa penjajahan Belanda, Lawang Borotan menjadi saksi bisul peristiwa penting, yaitu kepergian Sultan Mahmud Badarudin II untuk diasingkan ke Ternate. Dari 3 gerbang yang ada, saat ini hanya gerbang barat yang masih berdiri, memiliki dimensi lebar 6 m dan tinggi 7 meter. Pintu ini menjadi simbol perlawanan dan pengorbanan pada masa kejayaan dari akhir Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, Sultan ini tidak berdaulat. Kenapa tidak berdaulat? Karena dia digaji Belanda. Kalau Sultan yang sebelumnya, kakaknya ini memang jadi duitnya dari pajak, berdagang, kayu rayu. Cuma kalau ponakannya ini diangkat oleh Belanda, digaji oleh Belanda. Nah, itu bedanya. Baru lagi ya. Tapi sini sudah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak Kati? Keluarganya Sultan masih ada? Masih ada. Kampung Permana sama Kampung Bempek, jalan Muhajirin itu, Mujahidin itu adalah kampung Sultan Palembang yang terakhir. Jadi ketika Indonesia dibuang ke Ternate, keluarganya masih banyak di daerah Sungai Tawar sama daerah yang lain. Karena bersama dengan Sultan. Dari sini sekarang kita berdiri di depan Lawang Borotan. Tapi di sini belum ada pohonnya begitu ya, masih taman ini. Nah, di sini dulu ada gedung. Ini namanya Gedung Internasio, milik kantor Internasio. Internasio ini adalah perusahaan dagang internasional. Salah satu yang terbesar di masanya, 5 besar terbesar perusahaan dagang pada masa itu, salah satunya Internasio ini. Nah, dia buka cabang di Palembang. Kayak gitu. Dan ini Sungai Musi, di belakangnya Sungai Musi. Sekarang belum diangkat lagi. Ya, berganti ke Riverside. Kenapa ini dulu diganti? Nah, alasannya tidak tahu. Kemungkinan, tapi di masa kemerdekaan ini gedung tidak dipakai, jadi dihancurkan. Gitu. Nah, foto ini diambil dari mana? Foto ini diambil dari pucuk kantor ledeng. Kayak gitu. Kantor ledeng waktu baru selesai, kita kasih gitu. Jadi bagian pucuknya masih galak dipakai uang untuk foto-foto karena hal baru ya. Jadi agak jogo, uang Belanda jogo juga ya, gitu lah ya. Jadi ini benar. 10.25 kita berada di tempat sempurna deh. Tingginya sekitar lantai 1,9 meter. Nah, ini ada bagian yang nonjol ini namanya, kalau barat nyebutnya bastion, kalau Indonesia nyebutnya baluarti. Baluarti. Fungsinya apa? Fungsinya pertahanan meriam pertama, untuk nembak ke kapal, ya, marahi sungai, karena ini kan mundur. Yang kedua, kalau orang Belanda berhasil bawa tanggul sampai ke sini, namanya ada mana? Karena kalau itu dia baca, itu kan ada ikan ada 3. Cuma kan kanan kiri bawah, dia baca ke bawah. Kalau uang sudah sampai sini, baca ngelak-ngelak sampai sini, dia udah baca nembak ya. Makanya uang dari situ nembak. Sebaliknya, kalau uang Belanda atau uang yang musuh kita, dia rebul ke ketat. Makanya daripada uang tua, batu-batanya dibuat di Sungai Ogan. Di sebelah kanan kiri sungai itu banyak bangsa batu bata. Yang jalan kiri uang Cina rata-rata. Sekarang tempat itu sudah berubah jadi tempat itu Jababari, jadi pabrik karet banyak di Sungai Ogan ya. Nah, kalau yang kapalnya katanya diambil dari Bangka, kayak gitu. Yang perekat Belanda ngalah ke Palembang. Jadi kita bikin laporan ke kerajaan Belanda, jadi sisipan
sedang buat laporannya. Karena foto belum ada zaman itu, jadi di sketsa. Nah ini tidak akurat sebenarnya, tapi sudah cukup mewakili. Ini ada lawang loteng, kawan bisa lihat. Ya, ada atapnya. Lawang itu pintu, loteng itu atap. Jadi pintu yang ada atapnya, kayak gitu. Kalau tadi lawang bulatan tidak kasih atapnya, lawangnya baik, gitu. Di sini ada gedung besar, diduga ini adalah keraton, rumah limas. Tuh. Di sini ada menara masjid agung, tapi dalam bentuk lamonyo, gitu ya. Kalau nak lihat bentuk yang lamonyo yang lebih jelas ada di Museum SMB 2, ada sketsa lebih. Inilah sketsa tahun 80 jadi Museum SMB 2, kayak gitu. Ini kota kecil, ini kota besar, Sungai Musi. Ya. Ini kampung Sekanak sama Sungai Tawar, tempat rumah keluarga Sultan Palembang. Ini sungai Sekanak, sungai Tempurung. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini peta, ini baru sketsa, ini peta tahun 1877. Nah, kalau kawan-kawan perhatikan, ada julukan Palembang itu apa di mata orang Eropa? Yang tahu? Palembang itu disebut sebagai Venesia dari timur. Venice from the east, gitu ya. Itu yang umum diketahui loh. Yang tak umum diketahui loh adalah, kalian tahu hari ini ya, dan termasuk generasi yang awal-awal tahu. Palembang itu adalah julukannya kota 20 pulau. Ya, nanti disebut kota 20 pulau karena Palembang itu memang didirikan di atas pulau. Nah, contohnya Kota Besar. Kota Besar ini dibentuk pulau sebenarnya. Kita tidak bentuk pulau harusnya, karena dia dikelilingi oleh banyu dan terpisah dari daratan. Depan itu Sungai Musi. Di sebelah barat dan timurnya ada Sungai Tempurung yang sekarang jadi Jalan Tempurung. Sebelah baratnya ada sungai di Kota Besar, di Kota Kecil. Ya. Ini Kota Besar, ini Kota Kecil. Kok jadi dikit yang lain mana ya? Manten ya. Nah, Kota Besar ini kita tegak sekitar sini. Jadi ada Paseban. Paseban ini adalah pendopo gazebo kalau Sunda, tempat Sultan menerima tamu-tamu. Ini ada dua, sikok tamu-tamu luar negeri, tamu orang asing, lagi tamu lokal. Maksud hubungan 11.20 kita berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. yang dia tempati dan dia dibangun di pucuk reruntuhan Kota Kecil. Kota Kecil itu adalah keraton Palembang sebelum pindah ke Kota Besar, kayak gitu. Nah, keraton ya, nah dihancur tuh sama Belanda, terus dibangunlah rumah dinas untuk Gubernur Belanda ini. Di mana kak posisi Kota Kecil itu sekarang? Nah, kurang lebih antara Manggarai dengan gedung ini. Jadi tidak pas di pucuk itu ya, di belakang Kota Kecil. Jadi Kota Kecil itu tempat tinggal SMB 1 Jaya Wikramo. Dia yang bangun sebagai pengganti untuk keraton yang dari kayu. Jadi SMB 1 Jaya Wikramo Sultan Mahmud Badarudin pertama. Legenda Kampung Kapitan. Kampung Kapitan merupakan area perumahan seluas 165,9 x 85,6 meter, berada di tengah pemukiman padat di tepi Sungai Musi dan tepat berseberangan dengan benteng Kota Besar. Kampung Kapitan adalah pemukiman khas etnis Cina Palembang pada masa lalu merupakan tempat tinggal Kapitan Cina dan keluarganya. Bangunan inti dari kediaman Kapitan ini meliputi 3 buah rumah yang terdiri dari 2 rumah tinggal yang mengapit rumah utama, tempat diadakannya pesta dan pertemuan. Saat ini bangunan yang berusia lebih kurang 400 tahun ini sayangnya berada dalam kondisi agak kurang terurus baik di bagian luar maupun dalam interior bangunan. Perabotan kuno yang masih dapat ditemui hanyalah meja abu, altar sembahyang dan beberapa bagian.
Awal munculnya Kampung Kapitan adalah pada saat runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada abad XL dan munculnya Cina. Pada abad ke-14 pada masa itu Kerajaan Cina membentuk lembaga dagang yang salah satunya berpusat di Palembang. Sehingga banyak pedagang Cina yang kemudian menetap dan menikah dengan gadis Palembang. Salah satu kepala kantor dagang Cina yang sudah dikenal adalah Liang Taoming. Di masa kolonial Belanda mengangkat perwira Cina berpangkat mayor untuk mengatur wilayah Tujuh Ulu yang dikenal sebagai Mayor Tumenggung dan Mayor Putih. Setelahnya, jabatan itu diwariskan turun-menurun kepada pewarisnya sehingga dapat akhirnya dijabat oleh Chua Kie Chuan, 1830, dan kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Chua Ham Hin yang diangkat menjadi Kapten Cina pada tahun 1965. Semula, Kampung Kapitan ini merupakan komplek pemukiman yang terdiri atas beberapa bangunan. Namun saat ini yaitu tersisa hanyalah bangunan rumah, bekas gudang, rumah karet, jalan menuju dermaga dan tembok keliling, kedua rumah yang dipadukan dengan gaya kolonial. Bangunan rumah ini diperkirakan didirikan tahun 1950. Sehingga lagi berapa jadi sampai sekarang usianya? Jadi bangun ini sudah sekian kamu. Nah, ini di bawah ini patung dewa itu di bawah itu sama. Jadi pada waktu dulu kami datang, kan waktu itu kan di bawah layar mana ada kapal kan? Iya. Bawah layar kapal ini bawah layar besar. Jadi ini dimuatkan di atas perahu itu sampai belayar mereka sampai sini. Tujuan semayangnya kan jelas supaya selamat. Nyatanya selamat kan? Kalau dah selamat tak ada yang jadi itulah jadi ini yang agama yang salah satu agama yang diakui oleh pemerintah kita kan. Jadi adanya di sini, jadi tempat kami sini, rumah ini bagi tamu yang datang yang agama mau sembahyang silakan. Jadi ini boleh dibilang kayak segini kayak kelenteng gitu. Ya kelenteng yang kecil. Kalau kelenteng itu yang gede, kemudian yang gede. Jadi semua lah sama kita ini kalau ada yang sama-sama agama, kalau berdua bisa datang ke kita bisa
Palembang ini lebih tua daripada Indonesia. Ya, Indonesia umurnya 80 tahun. Palembang ini umurnya sudah 1400 tahun, 1343 tahun. Palembang sudah survive banyak masa. Di masa Sriwijaya dia survive, Sriwijaya bubar, Palembang tidak bubar. Terus masa Kesultanan, Kerajaan Palembang, bubar Kerajaan Palembang, bubar Kesultanan Palembang, Palembang tetap ada. Kolonial, jajah Palembang, Belanda hengkang dari Palembang, Palembang tetap ada. Jadi Palembang ini sudah melewati berbagai masa dan tetap hidup. Gitu. Kaget pun misalnya Indonesia bubar, Palembang tetap ada. Insya Allah gitu. Kita akan bertahan. Kita berada di Pulau Kemarau. Selamat menyaksikan kegiatan kami di Pulau Kemarau. Legenda Pulau Kemarau. Ada legenda seorang putri raja bernama Siti Fatimah yang disunting oleh seorang saudagar Tionghoa yang bernama Tan Bun An pada zaman kerajaan Palembang. Siti Fatimah diajak ke kedaratan Tiongkok untuk melihat orang tua dan Tam Bun An. Setelah di sana beberapa waktu tahun beserta istri pamit pulang ke Palembang dan dihadiahi 7 buah guci. Sesampai di perairan Musi dekat Pulau Kemarau, Tam Bun An mau melihat hadiah yang diberikan begitu dibuka Tam Bun An kaget sekali, isinya sawi-sawi asin. Tanpa banyak berpikir langsung dibuangnya ke sungai, tapi guci yang terakhir terjatuh dan pecah di atas perahu layar. Ternyata ada hadiah yang tersimpan di dalamnya. Tam Bun An tidak banyak berpikir, ia langsung melompat ke sungai untuk mencari guci-guci tadi. Seorang pengawal juga terjun untuk membantu. Melihat dua orang tersebut tidak muncul, Siti Fatimah pun ikut lompat untuk menolong. Ternyata tiga-tiganya tidak muncul lagi. Penduduk sekitar pulau sering mendatangi Pulau Kemarau untuk mengenang tiga orang tersebut dan tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang sangat keramat sekali.